Oke, buat Sukma di sesi ngobrol general ini ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan? Silakan. Mungkin kayak tips-tips ini Pak, terkait kalau semisal kita ngelamar kan ada surat lamaran, ada CV kayak gitu ya Pak. Hmm. Nah, bingungnya itu kalau CV itu menyesuaikan sama job desk buat apa? Buat posisinya atau emang satu CV itu bisa dipakai beberapa untuk posisi kayak gitu Pak. Soalnya yang saya tahu informasinya itu masih simpang siur, ada yang sendiri-sendiri, ada yang bisa jadi satu kayak gitu Pak. Ya, oke. Jadi gini, memang benar bahwa informasi yang ada di CV harus relevan dengan lowongan kerjanya. Itu betul. Oke ya. Informasi yang ada di CV harus relevan dengan lowongan pekerjaannya. Itu betul. Nah, tapi di prakteknya, di eksekusinya, itu jangan CV ngikutin loker. Aku ulang lagi ya. Di eksekusi pada saat kamu lamar kerja, itu jangan CV ngikutin loker. Tapi loker ngikutin CV. Kalau CV ngikutin loker tuh kayak gini, Sukma. Jadi misalkan ini kamu punya CV, ada loker. Dilamar lah pakai CV ini kan. Terus nanti lokernya ganti, kamu CV-nya diedit. Lokernya ganti, CV-nya diedit. Ah, nanti kamu akan kehabisan waktu untuk edit CV. Kenapa? Karena tadi CV ngikutin loker. Begitu loker ganti, CV-nya ganti. CV ganti, loker ganti gitu. Nah, di prakteknya, loker yang ngikutin CV. Jadi misalkan kamu udah punya CV, kamu bayangin dulu CV ku ini cocok untuk profesi apa aja. Oh, ini cocok untuk posisi A, B, C, D. Ya sudah, selama kamu masih menggunakan CV itu, carilah loker untuk profesi A, B, C, D. Paham nggak? Jadi akhirnya bisa nggak satu CV untuk banyak loker? Bisa. Selama loker-loker tersebut memang bisa dipenuhi dengan CV ini. Biar apa? Ngelamarnya biar efektif. Biar kamu nggak dikit-dikit ganti CV. Gitu. Buka LinkedIn, cari loker yang cocok yang bisa dilamar pakai CV ini. Udah habis, buka job portal A, job portal B, job portal D, kayak gitu. Ya, baru nanti kalau udah semua benar-benar udah nggak ada, mungkin CV-mu mau dimodifikasi nggak apa-apa, gitu. Nah, beda CV ini balik lagi. Kalau kamu pengalamannya masih sedikit, misalkan junior nih, di bawah 2 tahun, informasinya kan Hmm. paling ya sama aja, itu aja kan ya. Gimana cara ngebedainnya? Ya. Biasanya orang yang bisa bikin CV versi beda tuh yang pengalamannya udah banyak gitu. Jadi yang menurutnya kurang relevan, informasinya bisa ditukar dengan yang relevan. Jadi bukan di remove ya, tapi replace. Begitu ada yang kosong digantiin sama pengalaman lain kayak gitu. Sebenarnya teknik ganti gini tuh boleh atau sebenarnya nggak usah ngeganti. Jadi infonya sama, bedanya adalah yang kurang relevan nggak usah dijabarin. Yang dijabarin itu yang relevan gitu. Itu bisa. Itu untuk orang-orang yang sudah pengalamannya udah banyak. Tapi kalau pengalamannya masih sedikit, mau gimana? CV satu sama yang lain ganti, isinya kan plus minus sama aja gitu. Gitu sih. Oh, ya. Berarti kalau semisal nanti ada kayak pengalaman yang kira-kira nggak relevan itu bisa dicantumin ke CV tapi nggak usah dijabarin gitu ya Pak? Tergantung, ya betul. Tergantung prioritas tadi. Nggak relevan itu jangan dilihat cuma dari judulnya ya, tapi ya. Misalkan kamu punya punya keinginan untuk kerja jadi admin sosial media gitu, ya kan? Admin sosmed. Tapi kamu punyanya pengalaman itu cuma sales online gitu, jualan online. Terus kamu ngerasa Iya. admin sosmed sama jualan online itu beda nih. Terus akhirnya jualan onlinemu nggak dijabarin ya nggak gitu. Jualan online itu kan jualan misalkan lewat marketplace, lewat sosmed. Di dalam kegiatan kamu jualan online itu kan ada kegiatan administrasinya kan. Administrasi sosial Iya. media kamu ngelola sosmed. Artinya masih relevan gitu. Jadi jangan salah juga untuk mendefinisikan relevan atau enggaknya gitu. Yang penting Oke. tadi CV diikuti sama lokernya. Jadi jangan CV ngikutin loker, tapi loker ngikutin CV. Jadi biar kamu nggak Oh. ganti-ganti CV. Kehabisan waktu ganti-ganti atau edit CV gitu. Oke, ada pertanyaan lain mungkin? Eh, terkait terkait CV-nya itu kalau semisal kan biasanya kan ada satu lembar kayak gitu. Nah, kalau semisal itu beberapa lembar itu sekiranya gimana, Pak? CV boleh 1 sampai 3 halaman. Oke, CV boleh satu Oh, sampai dengan 3 halaman terserah kamu gitu. Karena memang di dalamnya itu ada penjabaran-penjabaran informasi kayak gitu. Ya.
Jadi boleh 1 sampai dengan 3 halaman, bebas. Yang penting jangan ngejar halamannya. Kalau memang butuh dijabarkan terus jadi lebih dari 1 halaman ya nggak masalah. Jangan dipaksakan 1 halaman. Kalau dipaksakan 1 halaman nanti informasi yang penting malah nggak masuk, ya kan? Gitu. Lebih ke situ sih. Oh, berarti bisa lebih dari 1 lembar nggak apa-apa gitu ya, Pak? Boleh. Oh, terus ini Pak, biasanya kan di CV itu kan ada dicantumin portofolio ya Pak. Mm-mm. Nah, itu portofolionya itu kan di saya itu saya isi kayak eh, sertifikat-sertifikat kayak gitu Pak. Mm-mm. Nah, itu tuh sertifikat dicantumin di situ, terus brand-brand yang kita udah bikin itu kita cantumin di situ, apa cuma beberapa yang sekiranya bisa masukin ke CV gitu Pak? Portofolio itu kan hal yang berbeda dengan CV gitu. Portofolio itu isinya adalah bukti karya. Bukti karya ini Iya. biasanya kan kalau kamu udah tahu struktur portofolio ya biasanya ada perkenalan diri kamu dulu, terus ada halaman yang menggambarkan kayak ringkasan CV-mu gitu. Terus di belakangnya itu kan ada project-project relevan kayak gitu. Project-project relevan ini bisa dokumentasi projectnya gitu kan ya, atau sertifikat-sertifikat pendukungnya kayak gitu. Jadi kalau mau sertifikat-sertifikat itu dicantumin ya nggak masalah gitu. Yang penting itu udah kamu Oh, strukturin gitu. berarti kayak dikasih pengantar dulu ya Pak di bagian portofolionya. Soalnya di portofolio saya itu cuma saya cantumin kalau karya sama sertifikat-sertifikat saya gitu Pak. Nggak Nah apa-apa saya tuh ada takutnya, ada sertifikat-sertifikatnya nggak apa-apa. oh Jadi iya, sertifikat itu sertifikat, pokoknya itu termasuk salah satu serpihan dokumentasi yang bisa kamu pakai untuk nyusun portofolio gitu. Gitu. ya. Terus Terus apalagi caranya bedain CV sama surat lamaran yang secara signifikannya itu gimana Pak? Kayak ada formatnya atau apa gitu. surat Soalnya kan lamaran signifikan? biasanya kan ya Hmm? biasanya kan di surat lamaran itu kan ada kayak dijabarin pengalaman kerja ataupun pengalaman organisasi kayak gitu. Di, kalau yang saya cari tahu ya Pak kemarin tuh ada yang sebagian dicantumin kayak riwayatnya, ada yang sebagian emang benar-benar surat itu ditujukan untuk perusahaan tersebut kayak gitu Pak. Nah itu kalau emang udah nanti dicantumin CV-nya itu enaknya kita jabarin juga di surat lamaran atau emang cukup kita tujuin ke perusahaannya. Ya, isi surat lamaran yang di paragraf kedua ya biasanya. Kalau paragraf pertama kan itu cukup perkenalan diri dan sampaikan maksud gitu. Kenalkan nama saya ini bermaksud melamar pekerjaan di PT ini sebagai ini berdasarkan informasi lowongan pekerjaan yang saya peroleh melalui sini. Itu biasanya gitu. Nah, nanti di paragraf kedua itu isinya adalah ringkasan pengalaman. Ringkasan pengalaman itu biasanya mirip kayak summary CV-mu. Kalau di CV-mu ada summary itu biasanya masukin itu. Saya merupakan seorang lulusan ini dari universitas ini dengan IPK sekian. Saya memiliki total pengalaman kerja selama sekian tahun. Saya pernah ini. Saya bisa ini itu. Nanti baru di penutup dari paragraf kedua itu biasanya sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan ini kayak gitu. Jadi isi dari paragraf kedua surat lamaran itu ya ringkasan CV gitu. Jadi kayak begitu. Yang di paragraf kedua. Paragraf kedua. Paragraf pertama itu intinya kalau surat lamaran itu kan perkenalan diri dan menyampaikan maksud. Paragraf kedua itu adalah alasan kenapa kita harus mempertimbangkan kamu. Makanya di paragraf kedua itu isinya adalah ringkasan CV-mu. Artinya ringkasan CV itu ya ringkasan pengalamanmu yang kamu mau tonjolin. Beserta dengan kalimat kalau misalkan tadi ada sebagai bahan pertimbangan lain ini saya lampirkan ini loh. Itu paragraf kedua tuh itu intinya. Oh iya Pak. Kalau di CV itu kira-kira ada hal-hal yang perlu dihindarin nggak Pak? Kayak semisal nggak usah dimasukin apa ataupun apa yang sekiranya itu bikin HRD itu mikir-mikir lagi gitu loh Pak. Ya, CV itu di dalam CV itu ada beberapa informasi yang jangan dimasukkan. Nomor satu itu adalah informasi palsu. Jadi informasi yang bohong itu jangan ada dimasukkan di CV. Apapun itu, ya memalsukan sesuatu tuh pokoknya yang nggak real itu jangan dimasukkan, gitu. Yang kedua adalah informasi-informasi pribadi yang terlalu private.
Misalkan yang berkaitan dengan hal-hal SARA gitu. Gender lah, kewarganegaraan, agama, marital status gitu. Terus alamat yang terlalu lengkap gitu-gitu. Itu nggak usah ada gitu. Oh, berarti kalau di sini itu alamatnya cuma kayak diambil provinsinya gitu atau gimana, Pak? Provinsinya juga Soalnya di boleh. saya oh ya. Yang penting jangan alamat lengkap gitu. Jangan alamat yang bisa disamperin Oh, gitu. ya yang detail gitu berarti. Jangan masukkan alamat yang detail. Oh, iya, Pak. Kan kalau yang saya kemarin-kemarin ya, Pak, itu kan saya udah ngelamar di beberapa perusahaan yang besar maupun yang masih merintis kayak gitu, Pak. Nah, di situ saya tuh bingungnya yang nyantol itu cuma yang baru yang merintis-merintis kayak gitu, Pak. Nah, saya tuh yang saya bingungin nih itu tuh apa yang sekiranya harus saya perbaikin di apa di CV ataupun surat lamaran saya kayak cara ngelamarnya kayak gitu Pak. Itu emang saya udah bener sesuai format atau gimana? Soalnya kan kalau saya kemarin-kemarin itu ngelamarnya itu bisa pakai Google Form. Terus kemarin juga pakai Linked di aplikasinya langsung, pakai aplikasi beberapa aplikasi sama ini Pak, kalau kirim email itu cuma kadang kan dari perusahaan cuma minta CV sama surat lamaran ataupun CV sendiri. Nah, kadang-kadang saya tuh ngelampirin CV terus ngelampirin ijazah, ngelampirin identitas kayak gitu loh, Pak. Nah, itu cara apply-nya yang benar itu gimana kalau lewat apa email? Oke, jadi kalau ngirim lamaran via email, sama aku ngomongin secara umum dulu ya gitu. Jadi eh, pada saat ngirim lamaran itu, kamu tuh harus memastikan dokumen itu bener cara bikinnya dan bener cara pakainya. Jadi yang harus dipastikan pertama itu adalah pastikan dulu udah bener tuh dokumen-dokumenmu cara bikinnya, bikin CV, bikin lampiran dan lain-lain gitu. Yang kedua cara pakainya. Cara pakainya itu mulai dari media-media mengirim lamarannya tadi. Cara terbaik ngirim email tuh gimana? Mungkin lewat job portal, lewat website dan lain-lain gitu. Karena pe- pengaruhnya itu cara bikin dan cara pakai kayak gitu. Nah, berkaitan dengan dokumen yang dikirim, apalagi via email, itu adalah kamu boleh mengirimkan jangan cuma CV saja gitu. Selama itu nggak dilarang dan itu adalah informasi relevan, dikirim aja nggak masalah gitu. Jadi si ada surat lamaran, ada CV, ada dokumen pendukung. Dokumen pendukung paling kuat ya portofolio. Kalau belum ada portofolio, cari dokumen pendukung lain sementara kayak gitu. Jadi misalkan ada ijazah, transkrip, sertifikat, foto, kadang gitu. Gitu. Nah, yang jangan dilampirkan itu adalah informasi-informasi pribadi. Misalkan kayak KK, SIM, KTP, NPWP, BPJS, akta lahir, buku tabungan gitu-gitu. Itu jangan dikirimkan gitu. Oh, TP jangan berarti, Pak. Ya Tapi kalau jangan dong. ijazah nggak apa-apa, Pak itu. Ya, ijazah nggak apa-apa. Yang dokumen pribadi yang jangan itu, gitu. Oh, alah, ya, Pak. Terus balik lagi, kalau kamu udah ngerasa ngirim banyak, terus panggilannya cuma sedikit, dicek dulu. Pertama, dicek dulu kualitas kamu ngirim lamarannya, mulai dari dokumen dan cara ngirimnya tadi. Yang kedua, Mm-mm. dari kualitas lokernya. Coba aku nanya, kamu sehari bisa ngirim rata-rata berapa lamaran? Kalau yang kemarin-kemarin pas masih awal-awal itu bisa nyampe 20-an Pak lebih sehari. Tapi ya cuma asal apply kayak gitu Pak, nggak saya cek dulu perusahaannya apa dan lain sebagainya itu nggak. Cuma kalau sekiranya itu saya bisa dan CV saya bisa masuk, saya apply kayak gitu. Ya, teman-teman di grup loker itu rata-rata bisa 20 sampai 30 lamaran per hari gitu, rata-rata di situ. Tapi balik lagi, jangan asal apply. Karena kalau asal apply ya tadi lokernya tuh satu bisa nggak berkualitas gitu. Yang kedua tuh malah miss gitu. Kelihatannya, ah ini apa ya? Padahal nggak cocok tuh kamu nekat kirim. Yang ketiga yang gawat adalah kalau loker palsu itu di situ gitu. Orang tuh harus ngecek dulu loker ini asli atau palsu. Berarti begitu kamu lihat loker, lihat dulu lokernya ini asli atau palsu. Setelah lihat lokernya asli atau palsu, kamu lihat dulu kira-kira sesuai dengan kamu nggak. Kalau setelah ngelihat sesuai dengan kamu apa nggak, misal sesuai, yang ketiga adalah udah kedaluarsa belum gitu. Nah, tiga itu tuh harus selalu dipertimbangkan. Jangan langsung ngirim-ngirim gitu, dicek dulu. Kalau semisal kan ada Pak beberapa lowongan itu yang
nggak ada apa kayak kadaluarsanya kapan gitu loh Pak. Nah itu kalau semisal nanti di lokernya itu nggak ada, saya ceknya dengan cara lain gimana Pak? Kalau nggak ada Atau ada batas cara lain gitu? kalau nggak ada batas kedaluarsanya, langsung kirim aja lamarannya. Oh iya. Hmm. Jadi selalu harus Eh, dipastikan asli atau palsu gitu. Yang di awal tuh harus selalu ke situ terus. poin yang bedain asli sama palsunya itu dari rating perusahaannya atau Kamu biasanya gimana ngecek Pak? keaslian loker gimana biasanya? Kamu nggak kepikiran atau nggak ngecek apa asli atau palsu gitu sejauh ini? Kalau kemarin tuh saya sempat ngecek sekali dua kali, itu saya sempat Pak. Nah yang saya cek itu Ngeceknya gimana? kalau ini kemarin tuh saya ngeceknya dipakai aplikasi Lengket itu. Nah, saya ada kayak profilnya, terus historinya. Nah, terus saya cek juga di Google kayak ratingnya itu berapa, kayak gitu, Pak. Tapi terkadang kemarin, kalau yang belajar dari pengalaman kemarin tuh, yang dicantumin mereka tuh nggak sesuai sama yang di lapangannya gitu loh, Pak. Makanya saya bingung kemarin mau diambil atau enggaknya, kayak gitu. Ya, kalau mau ngecek keaslian ya gitu. Cara ngecek keaslian itu simpel sebenarnya. Jadi begitu kamu lihat loker, kamu cek semua sumber utamanya, sumber officialnya. Kamu lihat loker, ini lokernya dapatnya dari mana? Cek dulu website resminya, cek sosial media resminya, cek Google Maps-nya ada lokasinya enggak, lokasinya titiknya di mana dibuka tuh 3D-nya tuh. Lokasinya gimana, terus ulasannya gimana gitu. Ngeceknya secara komplit gitu. Kalau memang oh ini lokernya sumbernya dari website resmi ya sudah asli. Oh ini lokernya dari LinkedIn officialnya ya asli gitu. Jadi informasi nyebar lowongan pekerjaan itu menyebar tuh ada ringnya, ada circle pertama, ada circle kedua. Circle pertama ini tuh adalah sumber utama. Jadi loker itu langsung dari sumber utamanya. Jadi cek dulu sumber-sumber resminya gitu. Kan loker kan pasti yang nge-share kan pasti perusahaan ya gitu. Mau lewatnya itu lewat website, lewat sosmed, lewat HRD-nya, lewat job fair gitu. Cek dulu di sumber utamanya gitu. Kalau itu memang sesuai dengan yang diposting sama sumber utamanya ya udah asli gitu. Yang kedua ada juga loker yang bukan lewat sumber utama. Loker yang sekunder. Sekunder itu bisa hasil repost. Misalnya kamu dari grup lokerku tuh, grup WA. Nanti kamu punya ada grup-grup loker tertentu. Grup WA lain kayak atau Telegram atau Instagram. Instagram itu yang banyak tuh misalkan kayak info loker sini gitu. Nah, itu kamu cross check dulu. Itu kan sumber sekunder, mereka pasti repost kan gitu. Itu dari mana? Kalau dari grup WA aku mah udah aku filter satu-satu, tinggal kamu apply aja nggak apa-apa. Tapi kalau dari sumber-sumber lain gitu, atau kamu dapat dari temen, dikasih temen, ini ada locker, tanya dulu, dia kan sekunder nih, gitu. Kamu dapat lockernya dari mana, gitu. Harus cross check dulu. Kalau udah fix asli, baru dilamar. Jangan kebalik, gitu. Kebiasaan orang-orang di grup locker khususnya. Ngelamar kemana-mana, begitu ada panggilan, pada tanya, Kak ini asli atau palsu? Loh, ya kemarin kamu gimana pada saat ngelamar, gitu. Sebelum Ya, ngelamar dicek enggak gitu, gitu. Karena takutnya tadi datamu udah masuk dulu ke penipu kalau misalkan itu palsu. Kalau disalahgunain oh gimana? berarti karena adanya ini ya Pak, kayak panggilan yang kita kayak kena tipu harus transfer dulu gitu, sebabnya awal mulanya kayak gitu ya Pak. Ya salah satunya gara-gara itu, gitu. Walaupun memang ada yang gara-gara kamu nggak usah ngelamar, tetap dihubungi juga ada. Nomor palsu tuh banyak macemnya gitu. Kalau kamunya lengah cara ngirimnya lamaran asal, cara ngefilternya asal, lah nanti bingung sendiri itu nanti. Iya Pak, soalnya dari kemarin tuh lamaran saya yang nyantol itu belum perusahaan yang benar-benar menjamin gitu loh Pak, makanya Nah saya makanya, ya mikir-mikir lagi makanya, kayak gitu. lah makanya, maksudnya dalam tanda kutip nih, definisimu kan perusahaannya nggak menjamin. Nah, maksudku sebelum kamu ngelamar kan kamu bisa ngecek ini menjamin atau enggak kalau kamu memang browsing gitu. Emang harus dilamar dulu baru kamu tahu ini tuh menjamin atau enggak, ini sesuai dengan yang kamu pengen enggak. Kan nggak harus ngelamar dulu, ya enggak? Gitu. Ya. Nah, hal itu yang harus hati-hatinya tuh di situ. Terus kalau semisal saya udah ngelamar Pak, terus ada beberapa panggilan. Nah, itu kan kebanyakan orang yang gagal itu di interview ya Pak. Nah, mungkin
kayak tipsnya interview biar benar-benar HRD-nya itu yakin ataupun mau ngajakin kita gabung gitu loh Pak. Interview Kayak itu mungkin adalah, ada hmm, mungkin ya, mungkin ada urut-urut apa. ya, interview itu adalah proses menyampaikan informasi. Oke, interview adalah proses menyampaikan informasi. Berarti di sini ada dua kata tuh, menyampaikan dan informasi. Jadi bagi orang yang mau belajar soal interview, maka dia tuh harus menguatkan dari sisi menyampaikan dan menguatkan dari sisi informasi. Menguatkan dari sisi menyampaikan tuh artinya kamu latihan ngomong paling simpel gitu. Nggak ada orang yang cuma nonton konten, dengerin ini, baca buku, gini-gini langsung jago ngomong. Enggak. Karena interview itu adalah proses secara lisan, secara verbal kayak gitu. Jadi itu kamu harus latihan rutin ngomong. Entah ngomong sendiri, ngomong sama temen, di-record, terus videonya dikoreksi sama orang gitu. Itu harus praktek ngomong. Gunanya untuk apa? Meminimalisasi kemungkinan gagal gara-gara nggak bisa ngomong. Atau salah ngomong gitu-gitu. Atau kelihatan kayak orang ragu gitu. Harus praktek ngomong. Nah, udah sering praktek ngomong itu baru Tapi 50%. Kenapa? ya, ya Pak. Gitu. Jadi menyampaikan itu baru 50% unsur. Karena tadi kan interview itu kan menyampaikan informasi. Jadi setelah belajar soal menyampaikan ya kamu juga harus menguatkan dari sisi informasi. Informasi itu ini nih yang ada dalam kepala nih. Itu. Nah, informasi itu apa? Minimal ada 4 informasi yang harus ada di kepala. Pertama adalah baca ulang CV-mu dan dokumenmu. Jangan sampai kamu interview di suatu perusahaan untuk mengisi posisi tertentu. Kamu ditanyakan hal-hal yang memang harusnya bidangmu tuh bisa. Tapi kamu lupa. Jangan sampai terakhir kali kamu baca CV-mu tuh pas kamu bikin CV itu. Jangan sampai kamu terakhir kali baca isi transkrip nilaimu tuh pada saat kamu nge-scan itu, gitu. Harus ada di sini itu isi dokumen-dokumen yang kamu kirim. Jangan sampai terakhir kali kamu baca portofoliomu ya pada saat kamu bikin portofolio itu, gitu. Aku udah cukup sering ya nanya sesuatu berkaitan dengan itu ya, isi dokumen. Coba jelaskan pengalaman terakhirmu di sini. Coba jelaskan ini kamu pernah skripsimu, soal skripsimu coba jelaskan. Kamu nggak bisa ngomong. Padahal kan ya skripsi itu kan kamu yang lakuin, kamu yang tahu ini itunya. Tapi ngomongnya kayak bukan kamu gitu, kan nggak nguasai ya. Karena tadi dari sisi sininya nih, gitu kan, informasi itu. Yang kedua adalah riset soal perusahaan. Luangkan waktu untuk riset soal perusahaan, entah di websitenya, entah di sosmednya, entah di googling biasa, testimoni sana sini gitu. Yang ketiga adalah riset soal posisi yang kamu lamar. Walaupun kamu baru mau masuk nih di profesi itu, baru mau kerja sebagai itu. Tapi kan kamu bisa googling gitu. Misalnya kamu baru mau kerja jadi customer service, sebelumnya nggak pernah. Kan bisa googling dulu tugas dan tanggung jawab customer service, KPI customer service, kemampuan yang harus dimiliki seorang customer service, kegiatan harian customer service, gitu gitu. Biar ada di sini. Dan yang keempat adalah pertanyaan interview yang biasa muncul. Gitu. Ingat ya, menyampaikan informasi. Informasi itu ngasih makan otak, menyampaikan tuh ngasih makan mulut ibaratnya paling simpelnya gitu. Jadi dari sini kamu tahu pertanyaan interview yang biasa muncul apa. Jangan sampai ada pertanyaan interview udah biasa muncul di luar sana di internet udah banyak orang berbagi tips dan triknya, bahkan ada yang meraktekin cara jawabnya. Tapi begitu kamu ditanya soal pertanyaan itu, pertanyaan yang sering muncul saat interview, kamu kelabakan, kamu bingung cara jawabnya gitu. Ya kan kurang riset. Nah, ini harus imbang tuh. Karena interview itu menyampaikan informasi, informasi ini harus kamu latih. Banyak riset, banyak baca, banyak dengar, banyak diskusi. Menyampaikan juga, jangan timpang. Kebanyakan orang itu lebih suka belajar soal informasinya, menyampaikannya kurang. Nonton sana sini, baca sini sini sampai kuat di sini. Tapi begitu praktek ngomong belepotan. Aku tahu Kak harus ngomong apa tapi ngomongnya kok susah ya. Ya kamu porsi belajarmu lebih banyak untuk ngasih makan otak. Praktek ngomongnya kurang misalkan itu. Atau sebaliknya lebih banyak latihan praktek ngomong nih. Kalau sebaliknya biasanya orang yang udah pernah kerja tuh atau yang aktif di organisasi kepanitiaan gitu. Dia udah kebiasa ngomong, tapi dia kurang luangin waktu untuk riset soal posisi yang dilamar, baca-baca soal perusahaan. Akhirnya pada saat ngomong jawaban dia itu kelihatan bener, tapi itu sebenarnya cuma jawaban diplomatis gitu, terlalu umum gitu, ya kan? Jawabannya jadi terlalu umum. Jadi gimana caranya biar siap? Ya tadi persiapan dari sisi menyampaikan dan informasi.
Belajar interview dari channel YouTubeku bisa buka playlist judulnya tes interview gitu. Dengerin satu-satu latihan ngomong dan lain-lain itu bisa. Atau kamu punya partner di situ buat latihan, silahkan gitu. Teman kampus kayak gitu. Gitu. Kalau yang teknis-teknis tergantung gitu. Jadi intinya kuat dulu dari menyampaikan dan informasi tadi. Nah, nanti kalau tambahannya adalah tergantung nanti media interviewnya gimana. Kalau media interviewnya online, berarti kan kamu harus punya persiapan tambahan soal online itu. Mulai dari medianya, ya perangkat-perangkatnya, kuotanya, sinyalnya, device-nya, terus ini ruangannya, noise-nya, noise suara, noise visual, gitu-gitu. Kamu pertimbangkan dari sisi situ. Kalau kamu offline, misalkan datang langsung ke perusahaannya, gitu, atau walk-in interview gitu, berarti kan dari sisi apa? Ya dari sisi penampilan kamu harus rapi, wangi, bersih, dokumen-dokumen pendukungnya gitu gimana, kemudian gimana cara kamu berinteraksi dengan orang-orang secara nyata gitu, tepat waktu dan lain-lain gitu, itu kamu pertimbangin grooming gitu gitu kan ya, gitu. Eh, Oke. di saya itu kan saya cantumin pengalaman organisasi pun pengalaman kerja yang sekiranya punya poin atau nilai plus gitu loh Pak. Nah, kayak yang dasar-dasarnya itu ada beberapa ya saya yang nggak cantumin. Soalnya awal mula kan saya itu bikin CV hampir 3 lembar. Terus kata teman saya itu disuruh resum lagi CV-nya. Makanya saya resum terus akhirnya dapat 1 lembar. Nah, itu kiranya yang kemarin-kemarin saya masukin lagi atau emang cukup yang apa ya yang mungkin bisa jadi nilai plus atau goal terbesar yang pernah saya lakuin gitu Pak. Nulis CV jangan jadikan halaman itu target, halaman itu hanya pengontrol. Selama CV-mu ada di 1 sampai 3 halaman ya sudah. Jangan ngejar halaman. Kalau ngejar halaman tuh kayak gimana cara ini jadi 1 halaman nih gitu. Jangan. Karena tadi resikonya informasi penting takutnya malah nggak ditulis atau nggak dijabarin. Contoh, lagi pakai logika bodoh aja ya. Kamu sama aku. Pengalamanku itu nilainya 1.000 poin. Diingat-ingat ya, pengalamanku 1.000 poin. Pengalamanmu 2.000 poin. Berarti kan kita gapnya jauh. Jangan 2.000 deh. Kamu 1.800 biar angkanya rada ini. Ingat ya, pengalamanmu skornya 1.800, pengalamanku skornya 1.000. Oke? Terus kita bikin CV. Aku nggak terlalu banyak mikir soal ngejar halaman gitu. Yang penting ada di 1 sampai dengan 3 halaman tadi. Akhirnya dari 1.000 itu semua yang aku punya aku tulis aja di CV. Jadi dari 1.000 poin yang aku punya, 1.000-1.000-nya ada di dalam CV-ku. Gitu kan? Kamu pengalamannya poinnya 1.800. Tapi kamu punya mindset, pokoknya CV ini harus dikompres banget nih. Ngejarnya itu ngejar halaman, bukan jadikan halaman itu patokan. Akhirnya tadi informasi penting nggak ditulis, informasi yang harusnya dijabarin ditulis secukupnya. Jadi dari 1.800 yang kamu tulis di dalam CV-mu itu adalah 1.100. Paham nggak? Nah, setelah itu CV-mu sama CV-ku kita pakai untuk ngelamar kerja di posisi yang sama, di perusahaan yang sama, bareng. Terus kan CV-mu sama CV-ku kan diterima sama perusahaan itu kan, gitu. Terus dibaca sama HRD-nya. Kamu harus sadar bahwa suka nggak suka di awal kamu akan dinilai dari apa yang tertulis dulu. Bener nggak? Nggak mungkin langsung interview gini kan ya, secara normalnya kecuali kalau itu memang walk-in interview. Nah, rekrutermu, rekruter kita lah akan baca CV kita. Nah, di atas kertas kamu itu 1.100 poin, tapi aku di atas kertas itu 1.000 poin. Paham nggak? Jadi di atas kertas tuh kita tuh cuma beda 100 poin. Padahal sebenarnya di dunia nyata aslinya aku cuma 1.000, kamu 1.800. Nah, banyak orang hebat kelihatan biasa-biasa aja gara-gara salah menuliskan informasi di CV. Jadi kelihatan biasa karena ngejar halamannya. Yang harusnya dijabarin malah nggak dijabarin, yang harusnya ditulis malah nggak ditulis. Hanya karena kak halamannya udah nggak cukup kak. Loh, kata siapa harus 1 halaman CV? Gitu. Nah itu loh, karena kamu akan dibandingkan dengan apa yang tertulis dulu. Akhirnya tadi kalau ngejar CV kayak gitu resikonya. Orang hebat jadi kelihatan biasa aja di atas kertas, salah prioritas akhirnya tuh.
Itu sangat berisiko kalau salah prioritas gitu. Mana aku tahu kamu punya pengalaman yang jauh di atasku, ibaratnya gitu kan. Di atas kertas kita cuma beda 100 Iya. poin, di kehidupan nyata kita ternyata 800 poin gitu. Nah, itu loh resikonya. Nah, kalau kamu mau diskusi soal kayak begitu tadi, diskusi sama teman boleh. Tapi jangan teman tunggal. Temanmu itu HRD bukan? Bahkan kalau teman itu HRD, masa samplingnya begitu gitu. Kayak ngegantungin sama satu temen yang bahkan bukan HRD ibaratnya, terus kamu nggak riset kemana-mana langsung, oh yaudahlah gitu. Kayak gerakan spontan aja tuh gitu. Kayak latah aja kayak, oh iya ya nggak langsung ganti gitu. Langsung gini ya gimana? Gitu. Kamu harus perdalam dulu risetnya gitu ya. Ingat sekali lagi halaman CV itu hanya sebagai patokan aja gitu. Selama ada di 1 sampai 3 halaman nggak masalah benar CV itu harus ringkas betul gitu. Tapi selain ringkas kan harus informatif gitu. Jadi jangan cuma masalah pendek panjangnya. Kalau udah pendek nih, oke 1 halaman. Tapi kalau nggak informatif gimana? Nggak menarik gimana? Isi CV itu harus ya jujur, relevan, lengkap, menarik, up to date. Aku ulang. CV itu harus ditulis dengan jujur, isinya itu lengkap, isinya tuh relevan, nulisnya tuh menarik, terus up to date gitu. Gimana kita ngomongin lengkap kalau tadi halaman kamu sebagai tujuan utama. Yang penting pendek gitu. Kalau memang pendek-pendekan itu bagus, 1 halaman bagus, coba kamu cari di luar sana. Berapa orang yang CV-nya lebih dari 1 halaman tapi tetap direkrut. Berarti kan itu bukan sebagai faktor utama gitu. Halaman hanya sebagai patokan aja gitu. Gitu ya. Soalnya kemarin tuh Soalnya kemarin kan saya tuh dengerin omongan orang, dengerin omongan teman gitu loh Pak. Katanya tuh jangan bikin CV itu lebih dari 1 lembar. Soalnya HRD itu belum tentu mau baca CV kita kayak gitu Pak. Makanya saya perpendek lagi. Soalnya kan gambaran saya tuh mereka yang udah kerja, jadi kayak mungkin ada pengalaman buat cara bikin CV dan lain sebagainya kayak gitu. Makanya saya persingkat kemarin Mbak. Nah, Ya. yang bikin saya Ya, ngambek. ya, kita perkritis lagi aja kalau ada yang bilang itu. Aku nggak bilang 1 halaman itu nggak boleh ya, boleh aja. Sesuaikan dengan pengalaman nanti di sesi kedua nanti kita bahas soal itulah pas bedah CV ya gitu. Tapi nggak ada yang bilang 2 halaman nggak boleh gitu. Gitu. Kalau misalkan eh, ada yang bilang CV itu harus 1 halaman, nanti kalau lebih dari 1 halaman HRD males baca. HRD mana? Mana datanya? Nggak ada ada HRD yang nggak mau. Kan kamu harus kritis kayak begitu. Kita kan harus kritis. Apa jaminannya 2 halaman itu atau lebih nggak bakal dibaca gitu. Nggak ada datanya gitu. Sama kayak misalkan ada informasi Kak ngirim lamaran cuma boleh di jam kerja dan hari kerja ya. Katanya kalau di luar hari kerja dan jam kerja itu nggak diproses. Kata siapa? Gitu. Ngirim lamaran di luar jam kerja nggak boleh kata siapa? Itu kamu ngelamar lewat Jobstreet nggak? Lewat LinkedIn nggak? Gitu. Itu kan mereka kalau pakai sistem yang pooling database gitu kayak ATS, kan mereka nggak peduli kamu mau ngirim lamaran kapal, ngirim tengah malam aja tetap bisa kok. Gitu. Iya kan nanti takutnya HRD-nya nggak ngebaca. Bukan nggak ngebaca kali belum ngebaca. Nah hal-hal semacam ini itu yang kamu harus lebih kritis. HRD cuma buka buka email di antara jam sekian sampai jam sekian Kak. Di luar itu HRD nggak buka email, makanya kita nggak usah ngirim. Mana data semua HRD cuma buka email di jam tersebut. Orang aku banyak punya teman HRD malam-malam nongkrong di kafe sama aku aja buka laptop gitu. Jadi hal-hal semacam ini jangan langsung ditelan mentah-mentah gitu. Ya, ini sebagai pengingat saja. Jadi kita harus kritis kalau berkaitan dengan itu. Begitu kita lihat, oh ini kok aku ngikutin dia kok ada yang kurang bener nih gitu. Ah, kamu harus perdalam lagi cari referensi lagi gitu. Ya, cari referensi lagi biar pas gitu. Nah, sampai di sini cukup jelas ya untuk hal-hal umumnya ya. Oke.